yang sudah saya share. Ya Pak, akan kita siapkan Pak untuk PowerPoint-nya. Atau enggak di share screen ke saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya yang mana aja yang enak, dari panitia atau dari saya juga nggak apa-apa. Oke, saya ya. Oke, saya coba sekarang. Sudah keluar Pak ya? Mohon izin Pak Budi, apa sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak. Mohon maaf tadi Kelihatan. info dari panitia, beliau menyampaikan bahwa nanti bisa disampaikan langsung oleh Bapak untuk share screen-nya. Oh, iya. Iya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan dari awal tadi ya. Saya sebetulnya bisa mengulang lagi, tapi saya rasa kita bisa menghemat waktu ya. Jadi kalau kita lihat ya, fungsi dan tugas pokok diplomat itu kan untuk representing, kemudian juga melindungi, memajukan atau promoting, melaporkan, dan juga fungsi managing. Nanti saya akan bicara pada waktu fungsi managing itu tidak hanya fungsi untuk mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam perwakilan, tapi juga di luar perwakilan. Bahkan itu adalah salah satu tugas dari kita untuk mengatur supaya semuanya sesuai dengan tujuan negara kita tadi, yang aman, pemeliharaan perdamaian, dan kita aktif dalam hal ini. Sejak dari tahun 1945, 1955, pada waktu ada KAA, ya, Konferensi Asia Afrika, sampai dengan non-blok, seterusnya, sampai sekarang. Jadi fungsi managing ini tidak diartikan secara harafiah, teknikalitis di dalam perwakilan, tapi juga untuk mengatur masalah perdamaian lainnya. Kita sangat aktif dalam hal ini. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan juga, saya juga menyampaikan bahwa tujuan penulisan adalah untuk berbagi pengalaman dan memberi kontribusi pemikiran bagi masa depan Indonesia. Dan saya gembira tadi bahwa tulisan dari kawan-kawan semuanya ini juga mencakup politik luar negeri, kerjasama antar negara, dan lain sebagainya. Dan kami harapkan sebetulnya fakta di lapangan itu nanti bisa dianalisa sedemikian rupa sehingga kedalaman pemikirannya yang menyeluruh itu juga nanti bisa mendapatkan masukan dari teman-teman dari sivitas akademisi. Jadi ini ekspektasi atau harapan dari para penulis, dari kami semuanya, mudah-mudahan mampu untuk membuka wawasan pembaca, para praktisi, pemerhati. Karena kalau kita lihat memang sekarang ini, kita ini semua pelaku atau aktor dari hubungan internasional. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak buka Facebook, buka Instagram, nah itu udah aktor internasional, sudah cross border itu. Dan kita juga harus memahami bagaimana hubungan satu sama lain itu sudah tidak ada barrier lagi, tidak ada masalah lagi untuk berkomunikasi. Jadi sebetulnya itu secara singkat yang saya sampaikan. Nah, contoh diplomasi ekonomi yang akan saya sampaikan di sini adalah hubungan kita dengan salah satu negara maju di Eropa Utara, ya, yaitu diplomasi ekonomi itu Swedia. Dua contoh dalam hal ini adalah mengenai pariwisata, yang satu lagi adalah mengenai investasi. Jadi selama 4 tahun dari 2015 sampai 2018, ya, ini menyumbang kenaikan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Pada waktu memang belum ada pandemi, ya, seperti sekarang. Kemudian kita lihat angka kenaikannya cukup tinggi. Sewaktu kami datang ke sana 37.000, pada waktu 2019 sudah sampai 56.000. Nah, itu mengenai kunjungan turis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti setelah program vaksin ini juga bisa selesai dan semakin lama semakin banyak
bantuan dari luar, kita lihat 9,5 juta vaksin sudah sampai Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita sendiri juga nanti semakin baik dalam jalan hubungan ekonomi. Nah, mengenai masalah investasi, ini juga luar biasa. Jadi memang orang Swedia itu tidak hanya pemerintah, tapi juga pebisnis, dan kalangan universitas. Itu melihat bahwa Indonesia itu SDM-nya bagus. Angkatan kerjanya bagus. Kalau kita lihat dari hasil pemilu kemarin itu, 40% aja angkatan muda. Itu masa depan berarti itu. Nah, ini berarti tidak ada suatu stagnasi, ada suatu keberlangsungan yang sangat bagus buat investasi. Dan ini alhamdulillah bisa meningkat sampai 500%. Ini data dari BKPM. Saya mungkin secara sekilas saja beberapa hal yang terkait dengan jenis diplomasi yang dilakukan ada di buku ya. Diplomasi kebudayaan itu antara lain mengenai 120 tahun orang Jawa di Kaledonia Baru. Di sini ada Pak Konjen, Pak Widyarka Riananta, barangkali nanti bisa share juga. Kemudian juga masalah pentingnya informasi dalam hubungan luar negeri, masalah propaganda dan diplomasi dan lain sebagainya. Ini oleh kawan kami Pak Simpson Ginting. Kemudian juga diplomasi perlindungan dari Pak Taufik Rodi. Ada juga diplomasi pekerja migran di Bahrain dan upaya perlindungannya. Nah, ini yang kami dalami juga, diplomasi ekonomi tadi. Angka itu penting, Bung. Ini dibuat oleh mantan wamen kita, wakil menteri kita, yaitu adalah Pak Fahir. Ada dua hal yang secara intinya tuh mengatakan bahwa tanpa data itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, harus dengan data, harus dengan bukti, proven gitu. Dan itu juga harus mendapatkan suatu pengetahuan juga pada kawan-kawan lain tidak hanya pemerintah tapi juga kaum pebisnis. Nah, yang lain juga 70 tahun hubungan Indonesia Swedia, sahabat dekat meski terpaut jarak. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita pernah ada isu ya, hubungan antara Indonesia dan Swedia itu tahun-tahun sebelum 2004. Pada saat itu karena Swedia juga mendukung separatisme di Indonesia. Jadi hubungan kita pada saat itu memang boleh dikatakan agak terganggu ya karena urusan campur tangan dari luar itu yang masuk ke dalam. Yang lainnya juga diplomasi mengenai kontribusi Indonesia bagi dunia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Waktu kita diskusi mengenai managing itu ya. Managing konflik segala macam. Ini macam-macam. Kalau untuk urusan hubungan luar negeri, managing konflik itu antara lain juga untuk mendamaikan suatu daerah atas persetujuan dari negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan tidak hanya suatu negara, daerah, tapi juga kawasan seperti Laut Cina Selatan. Nah, kita adalah active players yang selalu mengajak siapapun juga untuk menggarap. Laut Cina Selatan itu menjadi zona yang damai, zona untuk kerjasama, proteksi dari masalah lingkungan. Juga mengenai masalah Lebanon itu juga kita selalu aktif, bahkan kita mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon dari tahun 2016 sampai sekarang masih kita dikirimkan ke sana, dan jumlahnya juga sampai 1.500 termasuk Maritime Task Force, kapal kita juga ada di sana. Yang lainnya juga masalah Kolombia, dan di sini ada Pak Agus yang tentunya nanti bisa juga menjelaskan sedikit mengenai Deklarasi Roma, inspirasi bagi umat beragama Indonesia. Karena ini suatu hal di mana yang namanya perbedaan itu bukan suatu isu. Perbedaan itu membuat suatu negara itu menjadi bersatu. Yang lainnya karangan dari Pak Dubes Darmansyah Jumala mengenai masalah nuklir, aplikasi nuklir untuk tujuan damai. Saya akan skip beberapa hal yang nampaknya nanti barangkali bisa juga kita diskusikan dalam kesempatan terpisah, jadi saya akan skip saja. Nah, sekarang sampai kepada rangkuman, Ibu Bapak sekalian. Sebetulnya saya simpel aja dalam hal ini. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang konsisten dalam kerjasama internasional. Sebagai emerging country, kita kan berharap kan, bukan semakin merosot, semakin tinggi. Contohnya Republik Korea. Republik Korea itu juga mendapat kepercayaan dari investor semakin maju. Bahkan dalam beberapa isu, Korea itu ya, Korea Selatan itu
itu menjadi patokan negara-negara Eropa malah justru. Jadi sebagai net giver, bukan recipient lagi, net giver teknologi. Itu Korea tuh, luar biasa Korea Selatan. Nah, kemudian pengakuan internasional dalam diplomasi itu harus dipahami oleh para pengambil keputusan dalam negeri. Jadi kita nggak seperti di Menara Gading tuh Ibu Bapak sekalian, tapi juga ke bawah juga, kalangan akademisi, pebisnis, dan LSM. Ibu-ibu Bapak sekalian, dosen, mahasiswa itulah aktor sebetulnya. Aktor dalam hubungan internasional. Kalau ada kejuaraan-kejuaraan terkait dengan masalah Olimpiade katakanlah ya, untuk masalah perdamaian, untuk apa segala macam, itu Indonesia selalu mengikuti juga. Juga kejuaraan internasional lainnya, misalnya Olimpiade matematik. Itu kesempatan kita untuk bisa showcase bahwa Indonesia itu mampu. Nah, berapa kata kunci yang selalu dilihat negara Barat mengenai Indonesia itu ya? Bahwa Indonesia itu membutuhkan smart technology. Indonesia itu sangat mencintai kemitraan, kerjasama, dan juga long term common denominator, wawasan lingkungan, partisipasi, dan juga peningkatan SDM dan kreativitas. Dan saya lihat di sini saya akhiri paparan saya dengan mengatakan bahwa sebetulnya penjabaran politik luar negeri itu juga dilaksanakan dalam tataran praktis untuk mendapatkan masukan dari kalangan industri, akademisi. Jadi feedback dan food for thought, gitu ya, food for thought itu tidak hanya bermanfaat bagi kami, ya kan? Tapi juga bermanfaat buat mahasiswa, masyarakat luas pada umumnya. Terima kasih Mas Bobi dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagas atas paparan yang begitu menarik dan memberikan kita banyak pengetahuan baru khususnya di dunia diplomat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hari Asharyadi untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak Hari Asharyadi kami persilakan. Mohon izin sebelumnya Pak Hari sebelum memaparkan kepada Pak Bagas tadi sebelum pemaparan kami dari pihak operasional itu telah memberikan host kepada Bapak sehingga Bapak bisa melakukan share screen. Jadi kami mohon dengan segala keadaan hati untuk mendisposisikan kembali hostnya kepada akun kami Visip Unias, Pak Bagas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi, yang terhormat Bu Dekan, teman-teman bicara, Pak Alek khususnya. Ini maaf sebelumnya ini kok noisy gitu ya, Pak bisa di unmute dulu oleh operator? Ya. Ya Pak, mohon izin Pak Bagas sebelumnya dipohon untuk mendisposisikan sebentar Pak untuk hostnya ke akun Visip Unihas karena Bapak menjadi host sementara Pak. Tadi kan Bapak nge-share screen. Ya. Oh ya. Tolong ke akun Visip Unihas Pak. Diklik di tanda 3 di Visip Unihas ada titik 3. Ini Pak, sudah Pak. Terus One pilih host participant can share at home. Pilih One participant can Visip share Unihas. at a time. Karena statusnya di sini masih Pak Bagas masih host Pak. Oh masih host ya? Iya. Sebentar Pak. Saya matiin dulu. Ya, yang di Visip. Mohon perhatian sebentar, diberitahukan kepada semua peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu karena masih ada sesi penyampaian materi dari para narasumber. Mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah bisa Pak Bagas? Sebentar Pak. Ya. Saya sekarang sudah pindah ke one participant can share at a time Pak. Ini Pak, mohon izin Pak dengan segala hormat klik di akun Visip Unihas Bengkulu. Akun Visip Pak ya. Ya, terus kan ada titik 3 di sudut kanan atas Pak. Yang more itu Pak ya.
yang ya, terus ada